Shalom saudara-saudaraku. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, merenungkan, mendengarkan, menyaksikan renungan-Mu ini Tuhan. Berkati dan urapi kami semua Tuhan. Biarkan setiap kata yang terucap akan menjadi kekuatan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Matius 15 ayat 18 sampai 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Haleluya. Judul renungan hari ini, Jalan Menuju Kesucian. Kesucian adalah sesuatu yang terlampau dalam bagi saya untuk dicapai secara lahiriah. Akan tetapi, bila Roh Kudus datang masuk dalam hidup saya, Roh itu membawa saya ke pusat hidup saya, yaitu kehidupan yang sesungguhnya, yang dahulu dinyatakan dalam Yesus Kristus, kesucian mutlak yang tidak bercela. Pada mulanya, kita mempercayai ketidaktahuan kita dan menyebutnya sebagai ketidakbersalahan. Dan berikutnya kita mempercayai rasa ketidakbersalahan kita dan menyebutnya sebagai kesucian. Kemudian, ketika kita mendengar sendiri pernyataan-pernyataan keras ini dari Tuhan Yesus, kita surut dan berkata, "Waduh, aku tidak pernah merasakan hal-hal yang begitu rusak di dalam hatiku." Kita terkejut dengan apa yang disikapkannya kepada kita. Masalahnya kemudian, apakah Yesus Kristus mendapat otoritas tertinggi dalam hati kita? Atau Dia tidak kita hiraukan sama sekali? Bersediakah saya mempercayai teguran firman-Nya? Atau lebih suka mempercayai ketidakbersalahan karena ketidaktahuan saya? Jika saya terbuka dengan tulus di hadapan Tuhan, menjadi sadar penuh dengan apa yang disebut ketidakbersalahan dan mengujinya, tampaknya saya akan mengalami penyadaran yang mengejutkan bahwa apa yang diucapkan Yesus adalah benar. Dan saya akan terkejut melihat kemungkinan hal-hal jahat dan buruk yang bisa ada di dalam diri saya. Namun selama saya berada di bawah rasa aman ketidakbersalahan saya hidup dalam penipuan diri. Jika selama ini saya tidak pernah secara terbuka bersikap kasar dan kejam, alasan utamanya karena pengejutnya saya. Di samping rasa aman yang saya terima dari suatu hal yang disebut sebagai kehidupan berbudaya. Akan tetapi, bila saya secara penuh ditelanjangi di hadapan Allah, saya mendapati bahwa Yesus benar dalam diagnosanya tentang diri saya. Satu-satunya yang sungguh memberikan perlindungan adalah penebusan Yesus Kristus. Jika saja saya mau menyerahkan diri kepadanya, saya sama sekali tak perlu mengalami kemungkinan mengerikan yang ada di hati saya. Kesucian adalah sesuatu yang terlampau dalam bagi saya untuk dicapai secara lahiriah. Akan tetapi, bila Roh Kudus datang masuk dalam hidup saya, Dia membawa ke pusat hidup pribadi saya. Roh yang sama yang dahulu dinyatakan dalam Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, kesucian mutlak yang tidak bercela. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka juga yang sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami sangat bahagia mempunyai Allah, Bapa seperti-Mu Tuhan.
Engkau selalu ada di saat kami terjatuh, saat kami sangat membutuhkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung